Halo teman-teman BINUS semuanya, kenalin nih aku Fadila Tara Salsabila, kalian bisa sapa aku sebagai Tara, dan aku merupakan laboratory assistant di School of Information Systems. Dan hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama Kak Abel yang udah berpengalaman internship di Telkomsel sebagai Enterprise Network Infrastructure Solution. Nah untuk Kak Abel sendiri mungkin boleh nih kenalan dulu sama teman-teman semuanya dengan sebutin nama, jurusan, terus semester berapa dan BINUS yang berapa nih. Oke, oke. Halo semuanya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Abel Adila Krifa. Aku biasa dipanggil Abel. Aku adalah mahasiswa Sistem Informasi BINUSian 2025. Sekarang kesibukannya lagi menempuh kuliah S2 di BINUS juga, Manajemen Sistem Informasi. Kemarin sempat, ya benar yang kayak udah dibilang sama Tara tadi, sempat apa ikut internship di Telkomsel gitu. Oke, mungkin kita langsung aja nih Kak, masuk ke sesi pertanyaan tentang pengalaman Kakak internship di Telkomsel. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Telkomsel sendiri ini kayak perusahaan yang bergerak di bidang apa sih Kak fokusnya? Oke, Telkomsel itu sebenarnya pisah ya sama Telkom Indonesia. Kalau sebenarnya orang-orang tuh pasti pada mikirnya, oh, lu magang di Telkom ya, beda. Jadi Telkomsel itu anak perusahaannya dari Telkom Indonesia. Telkomsel itu bergerak di telekomunikasi seluler tapi. Nah, jadi yang ada di perangkat mobile gitu sih. Kalau misalkan ini. For konteks, saingannya ada XL, ada Smartfren gitu-gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus untuk Kakak sendiri nih, kayak apa sih yang bikin Kakak pengen magang di Telkomsel sendiri gitu? Oke, alasannya kenapa milih Telkomsel itu sebenarnya simpel sih. Aku pengen coba explore di dunia telco kemarin. Nah, uh, dan tawaran yang datang itu dari telco, dari Telkomsel. Terus aku mikir kan, oh, ini pilihan apa ya namanya ya? Kalau Telkomsel kan menurut aku itu paling besar ya di Indonesia. Jadi pastinya karena aku juga tertarik bekerja untuk korporat, jadi pengen nyobain langsung di yang nomor satunya lah. Oke, oke. Nah, em, kalau misalkan untuk prosesnya sendiri nih Kak, kayak gimana sih caranya bisa sampai masuk ke perusahaan Telkomsel ini? Kayak ada kesulitan Kak, atau ada persiapan khusus gitu juga nggak sih Kak? Oke, jadi menariknya itu pada saat aku kan ikut magang di Telkomsel itu untuk periode Februari sampai akhir Juni kemarin ya 2024. Itu tuh aku ikut via Kampus Merdeka dari pemerintah gitu. Jadi mereka buka lowongan di sana, aku langsung apply aja. Dan aku apply itu kayaknya nggak cuma untuk satu posisi doang sih. Waktu itu aku lupa posisi apa aja. Kayak project management juga deh. Nah, eh, terus aku juga apply di produk. Jadi untuk di sini nih aku apply-nya untuk yang produk via Kampus Merdeka. Kalau untuk persiapan sendiri sih aku nggak begitu ada apa-apa ya. Cuman paling riset aja Telkomsel itu apa aja, core values-nya apa aja, gitu-gitu sih. Sama apa ya? Oh, terkait ini teknis. Karena kan aku di network infrastructure ya. Jadi aku riset-riset lagi tentang produknya apa aja gitu. Oke. Nah, em, kalau kayak untuk Kakak sendiri, apa sih Kak yang bikin Kakak milih role Enterprise Network Infrastructure Solutions? Oke, jadi aku itu adalah di tim gitu, sebuah tim yang bergerak untuk product management. Product manajemennya itu ngurusin apa? Ngurusin solusi itu tadi, enterprise network infrastructure gitu. Nah, jadi kenapa aku pilih itu? Pada saat di lowongan itu tulisannya adalah dicari intern untuk pengerjaan 5G private network untuk enterprise gitu. Jadi karena kita sama-sama tahu ya pada saat kemarin itu 5G kan baru masuk banget ya di Indonesia, baru diimplementasikan. Nah, jadi aku di situ pengen coba pelajarin gitu sih teknologi terbarunya yang baru masuk Indonesia itu kayak gimana dan teknisnya apa aja kayak gitu-gitu. Oke, menarik banget nih Kak, gitu. Karena kan 5G lagi booming-boomingnya juga kan di Iya Indonesia. benar 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 banget.
Nah, kalau untuk job desk-nya sendiri gitu Kak, kayak boleh diceritain nggak sih Kak, kayak tugas-tugasnya itu kayak seorang enterprise network infrastructure solution itu kayak ngapain aja gitu kesehariannya? Oke oke. Jadi mungkin biar mudah kali ya. Kita anggap sebagai product manajemennya gitu. Nah, jadi di situ tuh aku kerja sebagai product manager tapi ya intern lah kan. Nah, jadi job desk-nya apa itu dikasih sama manajer aku adalah ini. Kita tuh disuruh nyari permasalahan yang ada di industri-industri gitu, berbagai industri, bisa manufacturing, bisa construction, atau apapun itulah, atau mining gitu. Yang lagi booming juga mining. Kalau konstruksi mungkin untuk IKN. Nah, itu nanti kita disuruh cari tuh kira-kira permasalahan mereka apa sih dalam melakukan proses bisnisnya. Kalau misalkan mining mungkin banyak kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu bisa nggak kita coba tackle permasalahan-permasalahan itu dengan use case dari 5G itu sendiri, 5G private network, gimana cara implementasiinnya gitu. Nah, nanti kita jadi bungkus itu sebagai sebuah solusi produk gitu. Produk yang bersifat layanan itu kita jual gitu. Nah, karena Telkomsel itu adalah telekomunikasi ya, kita cuma jual istilahnya ya sinyalnya aja gitu sama BTS-nya. Nah, cuma kan karena kita bekerjanya untuk Telkomsel Enterprise bisnis, kita kayak nggak bisa deh cuma jual kayak sinyal doang. Kita kan butuhnya kalau bisnis itu kan solusi ya untuk bantu bisnis mereka. Nah, jadi kita tuh biasanya ini nyari calon partner biar bisa kerjasama bikin suatu produk solusi. Misalkan kalau misalkan kita bikin produk smart building gitu untuk kantor-kantor, ya udah nanti kita coba cari aja eh, apa namanya vendor-vendor yang bisa ngerjain modul-modul kayak visitor management system, parking, smart lighting gitu-gitu lah pokoknya semua yang nyediain apa ya intinya modul-modul yang bisa ngejadiin suatu solusi si apa yang dibantu sama si jaringan yang kita jual. Nah, jadi intinya kita nyari partner juga sebelum kita jual nantinya gitu. Istilahnya sih kayak apa ya? Tailoring inilah produk gitu sebelum kita jual. Nah, tadi kan kakak bilang ke nyari partner-partner juga gitu ya kak. Berarti Mm-mm. kayak pitching-pitching juga atau gimana tuh kak? Nah, jatuhnya sih mirip pitching ya. Kita jadi kalau pengalaman aku sih kemarin tuh kerja sama timnya itu kita bikin kayak suatu produk gitu. Produknya waktu itu yang smart building itu. Jadi kita mikir, oh untuk smart building kira-kira kita butuh apa aja sih modulnya? Tadi visitor, mungkin smart cooling untuk AC-AC dan lain sebagainya. Nah, nanti kita tinggal nyari nih vendor-vendor yang kira-kira bisa ngasih modul-modul tersebut. Nah, itu nanti kita baru ngadain appoint meeting, online meeting aja gitu. Nanti kita presentasi, uh, kita pengen launching produk ini, kita butuhnya modul A, B, C, D, E, gitu-gitu. Kira-kira kalian bisa kasih apa ya? Kasih modul apa aja ya? Terus nanti dikasih kira-kira dengan harga berapa gitu, kisaran aja gitu. Nanti kita baru assign kira-kira oh untuk modul ini kayaknya bagusnya dengan partner yang ini deh gitu gitu nanti ya tinggal bikin apa ini istilahnya listnya gitu. Menarik banget sih kak untuk jobnya kakak dan role kakak ini. Hmm, Nah, eh, mungkin kan kakak juga baru pertama kali magang ya kak. ya Nah, betul. kalau misalkan baru pertama kali nih masuk ke dunia kerja kayak gini, terus kakak ada kayak ada cara tersendiri gitu nggak sih kak kayak buat memahami pekerjaan baru kakak tersebut? Cara tersendiri, oke, menarik, sebenarnya ini menarik banget karena jujur mungkin aku sekalian cerita tentang pengalaman aku kali ya masuk ke dunia internship kemarin. Jadi permasalahan pertama yang aku temuin adalah karena product management di Telkomsel yang telco ini yang aku ambil role itu lumayan teknis gitu kan. Jadi untuk ngejual ngejual teknologi 5G kita harus ngerti jaringan juga kan. Nah, sayangnya pada saat itu di angkatan aku belum ada tuh mata kuliah yang ngajarin tentang itu. Jadi aku istilahnya tuh masuk-masuk kayak buta map lah gitu.
Nah, di situ aku berusaha untuk pelajarin sendiri. Gimana caranya? Paling mudah sebenarnya pakai AI, pakai ChatGPT. Jadi di situ tuh karena aku tahu aku di situ punya mentor. Cuma kan mentor kalau di tempat kerja kan pastinya sibuk ya. Kita nggak enak kalau misalkan konsul terus, konsul terus. Nah jadi intinya aku kalau misalkan di kantor lagi nggak ada job desk gitu, aku pakai waktunya untuk pelajarin selain dari kalau di Telkomsel kemarin dikasih link in learning soalnya, alhamdulillahnya. Jadi di situ aku bisa belajar fundamentalnya. Terus kalau misalkan mau ngedalamin lagi, belajar pakai ChatGPT karena kalau riset satu-satu kita nggak tahu sumber mana yang benar kan. Nah jadi kalau misal dan bahasanya juga susah dimengerti, pakai ChatGPT aja, nanya gimana konsep intinya, terus nanti setelah kita pelajarin aku biasanya nge-review lagi tuh pakai ChatGPT. Aku nanya, jadi kalau misalkan 5G itu gini 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 ya, terus nanti dia langsung ngasih feedback. Oh iya tentu, benar, benar sekali. Nah itu nanti, oh berarti aku udah tahu, ah berarti ini benar. Nah, nanti untuk recheck lagi kan permasalahannya kan biasanya kan AI kadang suka bikin masalah. Nah jadi aku biasanya recheck lagi sama mentor ya di akhir eh, hari itu biasanya aku nanya lagi, Mas, tadi saya pelajarin ini benar nggak sih? Nah nanti nanti di review lagi sama Masnya gitu. Biasanya sih teknik belajarnya. Jadi lebih efisien sih menurut aku. Banyak banget berarti ya kayak berprosesnya di Mm-mm. dalam situ, di dalam kayak Iya. dalam 5 bulan ya Kak. Iya 5 bulan dari nggak ngerti apa-apa. Keren sih, keren banget sih Kak. Nah, mungkin aku juga mau nanya nih Kak, Kakak itu bekerjanya kayak polanya gimana nih Kak? Atau sendirian aja individu atau kayak bertim gitu Kak? Oke, kalau di Telkomsel itu kita fokusnya ke satu tim yang tadi aku tim kan timnya adalah ya Enterprise Network Infrastructure Solution. Nah yaudah nanti seharian itu aku kerja di tempat mereka itu berlima, berenam, aku lupa. Itu di situ terus nanti kalau misalkan ada permasalahan baru ngobrol gitu. Nah tapi kalau misalkan ada butuh sesuatu mungkin bisa tektokan sama tim sebelah gitu, cuman itu nggak banyak gitu sih. Dan tadi kalau misalkan pertanyaannya individu atau bertim, sebenarnya kembali lagi sih, itu penerapan dari tiap manajer beda-beda. Cuman kalau kemarin manajer aku itu lebih ke arah diajarin untuk mandiri gitu. Walaupun emang kita kerja bareng-bareng terus, maksudnya posisinya cuman fokus masing-masing. Tapi di situ bukan berarti kita nggak dibantu. Jadi kalau misalkan ada something butuh apa-apa, saling nanya aja gitu loh. Bel butuh ini, oh oke. Mas kalau kayak gini-gini gimana ya? Itu aman-aman aja gitu loh. Jadi emang diajarkan gimana caranya berkembang masing-masing, cuma juga bisa kooperatif satu sama lain gitu sih. Keren, 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 keren sih. Terus kayak selama kakak magang nih ya kak, ada nggak sih kayak teknologi baru yang kayak kakak baru tahu nih ada gitu selama magang? Kayak ini Hmm, menarik banget ternyata gitu. itu sih. Paling kalau tahu mungkin tahu tipis kali ya. Karena kan kalau di sistem informasi kita bilangnya apa ya? Kita generalis ya. Kita tahu banyak hal gitu. Tapi kita emang nggak terlalu mendalami. Nah itu sih. Jadi mungkin kalau misalkan ditanya apa yang keren gitu ya. Banyak banget ternyata di sana yang aku pelajarin. Dan aku merasa senang juga udah pelajarin itu. Kayak teknologi private cloud dan juga topologi untuk network infrastructure itu sangat menarik juga. Jadi apa ya istilahnya banyak sih yang kalau misalkan kita dalemin itu dari sistem informasi, kalau kita dalemin itu pasti kita nemuin serunya juga gitu sih. Kalau yang aku rasa ya gitu. Nah, kalau misalkan yang paling sering dipakai tuh yang mana nih kak teknologinya gitu? Hmm, apa nih yang maksudnya yang aku kerjakan kemarin atau kayak misalkan apa hal yang udah dipelajarin di kuliah yang dipakai terus-menerus atau gimana? Yang selama magang kemarin sih kak, kayak teknologi yang paling sering ditemuin apa? Yang kayak menarik. Oh, oh oke oke oke. Yang sering dibahas ya. Mm-mm. Kalau di tempat magang aku karena kemarin bahas network infrastructure pastinya tentang infrastruktur jaringan ya. Eh, jadi ya tiap hari makanannya itu gitu. Jadi tentang 5G, terus topologinya gitu, gimana caranya sinyal itu nyampe dan lain sebagainya. Terus ini aku juga kemarin disuruh ngedalemin cloud computing, gimana cloud itu IaaS-nya, PaaS-nya, SaaS-nya itu kayak gimana.
Jadi terus gimana cara ngejualnya, hal seperti itu sih. Jadi kan kalau kita di bisnis informasi, kalau di kuliah, aku nggak tahu ya kalau penjurusannya gimana yang lain ya. Cuma penjurusan aku kemarin kan SIS ya, jadi nggak terlalu ngedalemin teknis-teknis. Cuma di situ ya aku lebih ngedalemin teknis cloud sih waktu itu, gitu. Nah, kalau buat kakak sendiri, apa sih kak kayak pelajaran paling berharganya nih ketika kakak magang di Telkomsel? Pelajaran paling berharga, paling ini sih, semuanya berproses. Karena aku dan teman-teman aku yang aku tahu tuh pas nyampe di kantor itu ngerasa, waduh, aku sampai ngerasa di mana, wah IPK aku bohong kah atau apa gitu lah. Jadi emang pelangap longo. Aku nyampe kampus, nyampe kantor tuh aku pelangap longo dengerin orang dan observasi aja, observasi orang ngomong apa, POC dan lain sebagainya. Itu aku awalnya nggak ada yang ngerti gitu kan, karena di kuliahan, di organisasi nggak pernah dipakai tuh istilah-istilah tersebut. Nah, kalau ngeliat orang-orang, wah, pinter-pinter banget ngerasanya gitu kan. Cuman emang dari tim juga ngomong, gak usah ngerasa tinggalan lah. Emang semuanya fasenya kayak gitu. Gue dulu juga nggak ngerti apa-apa. Kobel, jalanin aja. Nah, jadi itu yang jadi penyemangat aku juga sih. Kalau misalkan masuk magang di tempat yang istilahnya kita belum terlalu ngedalemin ya. Itu yang aku rasain. Butuh waktu lah.